Hai hai hai, selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Jangan lupa di-subscribe ya. Kemudian like, comment, and share ke teman-teman kalian sehingga konten ini bermanfaat buat semua. Berikutnya adalah kita belajar mengenai tahapan penelitian, ya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu ada yang namanya tahapan perencanaan. Kemudian ada tahapan pelaksanaan dan ada tahapan penulisan laporan. Jadi kalau kita ingin meneliti berarti kita harus merencanakan dulu, kemudian pelaksanaannya dan penulisan laporan. Kalau di dalam siklus penelitian itu yang namanya ada in atau masukan, kemudian ada proses, ada out atau keluaran. Masukannya berupa perencanaan, prosesnya adalah tahap pelaksanaan, kemudian keluarannya adalah penulisan laporan. Jadi setiap tahapan atau apapun itu tuh pasti memuat mengenai siklus. Perlu diperhatikan di sini. Tahapan apapun itu tuh pasti harus melalui siklus dari masukan, proses, dan keluaran. Kalau ingin ditambah lagi ya berarti user atau pengguna dari output yang sudah atau keluaran yang sudah dihasilkan. Seperti itu. Tahapan perencanaan ini apa aja ya? Oh, yang pertama pemilihan tema atau topik penelitian. Ini Budi sudah jelaskan tadi di awal ya. Yang kedua mengidentifikasi masalah. Yang ketiga merumuskan masalah. Yang keempat mengadakan studi pendahuluan. Yang kelima merumuskan hipotesis. Yang keenam menentukan jumlah sampel penelitian, dan yang ketujuh adalah menyusun rencana penelitian. Ya, ini kayak proposal penelitian ini modelnya. Jadi tahap perencanaan ini merupakan sebuah proposal penelitian. Ya, jadi hanya berkutat yang terakhir di sini adalah pada rencana, pada metodologi penelitiannya. Untuk pembahasan dan kesimpulan ya itu belum dilakukan karena ini baru tahapan perencanaan atau dalam kategori pembuatan proposal, yang nantinya pembuatan proposal ini akan kita kupas lebih lanjut secara mendalam gitu ya di video berikutnya, karena output dari mata kuliah metodologi penelitian itu adalah pembuatan proposal. Kemudian ada tahapan pelaksanaan. Nah, kalau sudah proposal sudah dibuat, maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan di lapangan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data. Itu adalah proses. Yang terakhir adalah tahapan penulisan laporan. Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses tertulis. Nah, jadi kalau tahapan penelitian itu ada perencanaan berupa proposal yang nantinya akan kita buat di mata kuliah metodologi penelitian ini. Kemudian pelaksanaannya adalah data yang nantinya akan dikumpulkan. Ini ketika kita sudah masuk ke skripsi ya, atau tesis atau TA dan lain-lain ya. Jadi kalau nanti fokus di penelitian untuk pembuatan proposal itu adalah di tahap perencanaan ini aja. Ya, tapi kalau nanti sudah ke skripsi ya berarti tahap pelaksanaan dan penulisan laporan itu harus dikerjakan. Yang nantinya mendapatkan hasil penelitian secara konkret. Ya. Jadi itu untuk tahapan penelitian. Berikutnya adalah mengenai kegunaan atau output penelitian. Ya. Kenapa sih kita meneliti? Ya, itu ada kegunaannya. Yang pertama adalah penelitian murni atau pure research atau penelitian dasar basic research adalah yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Ya, itulah penelitian murni. Kegunaannya adalah untuk menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, penelitian terapan
atau applied research adalah bertujuan menerapkan, menguji, mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, jadi itu merupakan salah satu kegunaan atau output penelitian ya, ada dua gitu ya, murni dan terapan. Kemudian berikutnya adalah mengenai kedalaman analisis ya. Di sini ada penelitian deskriptif dan penelitian inferensial. Biasanya kalau anak-anak S1 yang ada keterkaitan dengan penelitian regresi gitu ya, korelasi dan lain-lain, biasanya menggunakan penelitian yang inferensial ya. Kalau yang deskriptif ini adalah penelitian yang kualitatif, biasanya digunakan untuk penelitian yang jenis penelitiannya kualitatif. Kalau yang inferensial ini biasanya digunakan untuk penelitian yang kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Ya, jadi dia hanya ingin mendeskripsikan atas sampel yang sudah diambil gitu ya. Jadi dia tidak mau membuat kesimpulannya, dia hanya membaca atas data yang sudah mereka peroleh ya. Kalau yang penelitian inferensial ya, di sini adalah korelatif, kausal maupun komparatif gitu ya. Adalah peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Jadi biasanya untuk penelitian S1, S2, S3 gitu ya, itu biasanya memang lebih condong ke arah yang penelitian inferensial. Boleh nggak Bu dua-duanya? Ya boleh. Nanti berarti penelitian kalian adalah penelitian R&D gitu ya, Research and Development. Itu lebih bagus lagi, lebih complicated lagi gitu ya. Tetapi kalau kalian belum memahami ke arah sana, karena memang pemahamannya harus complicated, ya kalian mendingan lebih condong ke arah yang inferensial saja. Biasanya untuk S1 umumnya adalah menggunakan inferensial, biar mudah, biar cepat selesai, dan biar segera lulus gitu ya. Kemudian berikutnya adalah cakupan penelitian. Nah, cakupan penelitian ini penting sekali ya. Di sini ada penelitian populasi atau sensus dan ada penelitian sampel atau survei. Apa sih sebenarnya penelitian populasi? Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, jadi penelitian ini adalah penelitian semua populasi yang akan kita teliti. Ya, misalnya kita ingin meneliti mahasiswa yang ada di kampus X misalnya, berarti ya semua mahasiswa itu kita teliti satu per satu gitu ya. Jadi penelitian adalah meneliti seluruh populasi yang akan kita jadikan objek atau subjek penelitian. Persamaannya seperti ini ya, Y besar sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2 plus bla 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 plus standar error. Ada errornya di situ ya, karena memang kita meneliti populasi gitu ya. Kalau kita ingin meneliti populasi ya berarti ada errornya, pasti ada errornya di sana gitu ya. Yang kedua adalah penelitian survei. Saya tambahkan sedikit lagi, untuk errornya biasanya kalau untuk penelitian sosial ya, ekonomi sosial seperti kita ini biasanya 5% ya gitu ya. Tingkat standar errornya biasanya menggunakan 5%. Yang kedua adalah penelitian sampel atau survei, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Nah, misal tadi kita ingin meneliti seluruh mahasiswa di PTX misalnya. Kalau perguruan tingginya itu kecil, misal kok muridnya sekitar 100 atau 200, ya bolehlah kita menggunakan sensus atau populasi, semuanya kita teliti. Tapi kalau mahasiswanya itu sampai puluhan ribu gitu ya, kampusnya mungkin besar dan puluhan ribu, ya alangkah baiknya kita menggunakan yang penelitian sampel. Nanti kita tarik samplingnya berapa, kita menggunakan teknik pengambilan samplingnya apa, karena tidak mungkin seluruh mahasiswa kita teliti satu persatu, jelas tidak mungkin gitu ya. Maka dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian itu bisa menggunakan penelitian secara sampel, secara random.
dan persamaannya adalah Y topi sama dengan B0 plus B1 plus B2 plus sampai berapa lah kayak gitu ya. B ini merupakan B0 ini adalah konstanta ya, atau beta 0 di atas itu adalah konstanta, sedangkan beta 1 atau B1, beta 2 atau B2 dan seterusnya itu adalah variabelnya. Kalau variabel X nya independennya itu ada 3 ya, betanya atau B nya ada di 3 gitu ya. Kalau X nya itu ada 4 ya ada 4 gitu. Sedangkan Y ini adalah variabel dependen. Nanti Putih akan jelaskan di video berikutnya. Minimal kalian tahu dulu simbol-simbol seperti ini ya, biar kalian tahu minimal tidak kebingungan, minimal tidak ada hal yang belum pernah kalian lihat sebelumnya kayak gitu. Yang berikutnya adalah mengenai sumber data. Nah, sumber data ini juga penting. Kita ingin meneliti ya, sumber datanya juga harus jelas. Yang pertama adalah penelitian ex post facto, dilakukan pada kondisi yang alamiah dan tidak ada perlakuan, atau mengambil atau menggali data yang sudah terjadi. Sedangkan penelitian eksperimen atau murni semu, metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Ya, jadi kalau penelitian ex post facto adalah kita meneliti apa yang sudah terjadi. Kalau penelitian eksperimen berarti kita meneliti sesuatu yang belum terjadi dan sedang kita lakukan. Menemukan hal-hal yang baru, eksploratif lah. Istilahnya seperti itu. Itu sumber data. Kemudian kita lanjutkan ke rentang data. Nah, rentang data ini ada penelitian belah silang atau cross section, adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak subjek. Pengertian objek di sini bisa macam-macam dan berupa banyak hal seperti misalnya individu atau orang, perusahaan, bank, daerah, dan bahkan negara. Data yang dikumpulkan masih dalam tahun yang sama, artinya data tidak mengandung unsur waktu, namun data dikelompokkan berdasarkan asal responden. Biasanya pengelompokan responden tersebut dapat mempengaruhi hasil karena memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, misal gitu. Biasanya penelitian belah silang cross section ya, ini biasanya menggunakan data primer. Nah, mahasiswa semua menggunakan data primer gitu ya. Misal kita ingin meneliti pengaruh tingkat independensi terhadap hasil atau kualitas audit misalnya. Kita ingin mengetahui tingkat independensi auditor terhadap kualitas audit. Nah, seperti itu misalnya. Misal seperti itu. Jadi kita penelitiannya itu pada tahun yang sama. Pada tahun dimana kita melakukan penelitian, misal tahun 2020 ya, tahun 2020 hanya dalam 1 tahun pelaksanaan penelitiannya itu, atau dalam satu periode waktu yang sudah ditentukan oleh peneliti, misal seperti itu. Misal peneliti ingin meneliti dalam kurun waktu berapa bulan itu ya, atau periodenya berapa tahun dibuat dalam 1 tahun misalnya. Dalam 1 tahun itu misalnya ada berapa periode, itu juga bisa dilakukan. Itu namanya cross section gitu. Dan karakteristik ini berbeda-beda, maka untuk cross section ini harus berhati-hati gitu ya. Misal kita ingin meneliti tadi kalau contoh yang Putih kasihkan adalah tingkat independensi terhadap kualitas audit gitu ya. Misal kita meneliti di KAP misalnya. Ada KAP sendiri pun juga ada yang KAP yang kecil, ada yang Big Four itu ya misalnya. Kita tidak boleh ketika kita meneliti perusahaan yang KAP biasa dengan yang Big Four kita jadikan satu, itu nggak boleh, harus disendirikan, harus di-stratifiedkan ya, karena harus homogen gitu ya, nggak boleh heterogen, nggak boleh berbeda-beda. Kalau kita ingin meneliti anak SD ya anak SD saja, jangan dimasukkan ke anak SMP, jangan dimasukkan ke anak SMA, bahkan anak kuliah tidak boleh dijadikan satu, harus di-stratify dulu
Seperti itu maksudnya karakteristik itu. Kita ingin meneliti di perguruan tinggi, misal universitas, sekolah tinggi maupun politeknik, kita tidak perlu dijadikan satu, harus di stratified. Karena universitas, sekolah tinggi maupun politeknik itu pasti berbeda, ya. Karena sekolah tinggi dibandingkan universitas ya pasti jelas lebih besar universitas ya gitu ya. Karena dari sisi jumlah mahasiswa, dari sisi prodi, jurusan dan lain-lain pasti lebih banyak universitas. Itu kita tidak boleh langsung melakukan satu kali penelitian dengan sampel atau populasi yang ada seperti itu, tidak boleh, harus disendirikan. Oh, anak SD sendiri, stratified sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, kuliah sendiri, baru kita analisa satu per satu. Karena penelitian yang benar adalah penelitian yang homogen, tidak boleh yang heterogen. Seperti itu. Kemudian dari penelitian periode waktu berkesinambungan atau longitudinal atau time series, data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari 1 tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Nah, ini juga jelas ya. Di penelitian periode waktu atau time series ya, time series ini juga harus jelas. Time series ini misal penelitiannya biasanya penelitian data sekunder ya biasanya. Jadi kita ingin menganalisis laporan keuangan tahun sekian, tahun 2016 sampai tahun 2020 atau tahun 2019 misalnya. Ada rentang waktu di sana. Kalau ada rentang waktu di sana berarti data-data per tahunnya itu kita harus cari. Kalau ada rentang waktunya seperti itu berarti namanya penelitian time series. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penelitian panel atau pooled data, merupakan gabungan dari cross section dan time series. Data panel memiliki pengelompokan data yang berbeda dan memiliki unsur time series juga di dalamnya. Ya, jadi kalau penelitian panel itu berarti gabungan antara penelitian cross section dan time series ya. Biasanya kita akan pelajari ketika nanti ini ada keterkaitan dengan bagaimana cara mengolah data ya, bagaimana cara mengolah data. Biasanya datanya itu time series, tapi pengkodingannya itu menggunakan panel, itu juga bisa ya. Datanya tahun 2016, 17, 18 itu nanti bisa digabung jadi satu untuk menjadi coding atau untuk mencari data panel, itu juga bisa ya gitu. Nanti Putih akan jelaskan di video berikutnya. Dan biasanya untuk penelitian untuk S1 gitu ya, itu 3 ini juga sangat dibutuhkan. Rata-rata kalau yang datanya primer kuesioner itu berarti cross section, kalau datanya deskriptif menganalisa laporan keuangan berarti time series. Dan nanti analisa datanya di alat statistik itu biasanya menggunakan panel. Jadi 3-3 ini penting karena nanti S1 harus menggunakan itu. Kemudian berikutnya adalah tipe-tipe desain penelitian ya. Di sini ada desain penelitian tindakan, ada desain studi kasus, kemudian ada desain kausal, desain cohort, ada desain cross section, desain deskriptif gitu ya. Nanti biasanya untuk tipe-tipe desain penelitian ini kita biasanya menggunakan desain kausal biasanya. Studi kausalitas yang dianggap sebagai pemahaman fenomena bersyarat dalam bentuk jika X maka Y gitu ya. Atau bisa juga penelitian itu untuk S1 biasanya nomor 2 gitu ya, tadi nomor 3 gitu ya. Nomor 2 juga boleh, desain studi kasus, penelitian mendalam tentang masalah tertentu, bukan survei statistik atau pertanyaan komparatif. Biasanya untuk tipe-tipe desain penelitian ini tidak semuanya tipe-tipe ini masuk ke dalam penelitian kita, tapi kita pilih salah satu. Kira-kira penelitian itu masuk yang desain penelitian tindakan kah, atau studi kasus, atau kausal, atau cohort, atau cross section, atau deskriptif gitu ya. Atau yang eksperimental, eksplorasi, desain sejarah, desain longitudinal, atau desain meta analisis. Nah,
Ini kan sudah ada pengertiannya gitu ya, Bunda sudah kasih pengertiannya. Nanti di bab 3 penelitian kalian, ketika kalian membuat proposal metodologi penelitian, dari poin 1 sampai poin 11 penelitian kalian masuk kemana. Biasanya penelitian ini itu masuk ke dalam penelitian kausal ya, kausal komparatif. Biasanya yang sering kita pakai di penelitian S1 itu adalah penelitian kausal komparatif atau asosiatif. Hanya dua itu yang biasanya dipakai. Tapi kalau kalian ingin menggunakan tipe desain penelitian yang lain, silahkan. Yang penting ada penjelasannya. Oke, tidak ada masalah. Nah, ini ada desain observasional, ada desain filosofis, ada desain sekuental gitu ya. Jadi ini lanjutan dari yang tadi, dari yang tipe penelitiannya tadi. Tipe penelitian tadi berarti ada 14 ya, bukan ada 11 tapi ada 14, jadi ada 14. Tetapi saya ulang lagi bahwa tidak semua 14 tipe desain penelitian ini kita pakai dalam penelitian kita. Kita untuk S1 biasanya itu menggunakan kausal komparatif atau asosiatif saja. Yang lainnya kita asal tahu saja. Tapi kalau kalian ingin menggunakan tipe yang lain, ya saya ulang lagi video, kalian harus memberikan penjelasannya seperti itu. Seperti itu dari Butia untuk penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian. Memang untuk dasar-dasar penelitian ini adalah materinya banyak gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Tolong dipelajari, dan apabila ada pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komentar atau melalui email yang sudah Butia share di depan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share gitu ya, ke teman-teman kalian yang membutuhkan, sehingga materi ini bisa bermanfaat buat semua. Begitu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.